down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman Saski siapa nih yang lagi belajar materi SWOT di kuliahnya? Atau mungkin untuk ngerjain bisnis case? Atau untuk menganalisa bisnisnya masing-masing? Hari ini Saski mau bahas tentang SWOT dan gimana caranya kita menganalisa SWOT dengan cara yang paling mudah. Tonton sampai akhir ya. Teman Saski, SWOT itu singkatan dari apa sih? SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi analisis SWOT ini adalah cara paling powerful untuk tahu strategi apa nih yang kira-kira cocok untuk bisnisnya teman Saski. Jadi dengan SWOT ini teman-teman bisa tahu kelebihan dan kekurangan bisnis teman-teman apa dan gimana caranya gunain si kelebihannya teman-teman untuk menang melawan ancaman atau memenangkan opportunity yang ada di market. Terus gimana sih cara analisa si SWOT ini? Nih, Saski jelasin ya satu-satu. Yang pertama adalah strength. Dan strength ini berasalnya dari internal teman-teman. Jadi teman-teman bisa analisa kira-kira kelebihannya teman-teman tuh apa sih. Cara tahu strength kita tinggal gini aja, kira-kira sebenarnya kalau kita sendiri ngerasanya strength kita apa. Dan kalau misalnya kita dihadapkan sama kompetitor, apa yang bikin customer kita pilihnya kita, bukan kompetitor kita. Karena si strength ini internal teman-teman, jadinya bisa kita kontrol. Contohnya misalnya rasa, kita bisa ngontrol nih rasanya mau lebih enak dari kompetitor atau enggak. Lokasi misalnya, lokasi teman-teman bisa pilih mau yang strategis atau enggak. Ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa membantu teman-teman untuk tahu tentang strength-nya teman-teman. Yang pertama, aset apa aja sih yang kalian punya, baik dari HR, ya strategi, dan lain-lain. Yang kedua, aset fisik apa sih yang kalian punya? Siapa tahu aset-aset fisik ini bisa membantu teman-teman kan? Dan yang terakhir, balik lagi ke tadi, kira-kira kelebihannya teman-teman dibanding kompetitor tuh apa aja sih? Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita tahu strength-nya kita kalau dibanding kompetitor? Caranya adalah dengan collect data. Makanya sering banget tuh kalau teman-teman datang ke restoran, suka pas habis bayar bill, ada survei yang harus diisi yang tinggal di checklist atau mungkin mereka bikin Google Form kalau ngisi nanti selanjutnya dapat diskon. Nah, itu sebenarnya restoran-restorannya lagi collect data supaya mereka tahu apa nih yang harus dievaluasi dari bisnis mereka. Nah, pro tip dari aku untuk si strength ini adalah cari tahu komponen apa sih yang benar-benar berharga buat customer kita. Contohnya nih, aku jualan baju. Sebenarnya komponen paling penting tuh apa sih buat customer yang mau beli baju? Bahan kah? Harga kah? Model kah? Karena kalau kita tahu dari situ, kita bisa bikin strategi dan produk yang pas. Bisa juga untuk makanan misalnya teman-teman. Misalnya target market teman-teman adalah anak kuliahan. Apakah rasa tuh nomor satu? Belum tentu. Mungkin mereka butuhnya yang lokasinya paling strategis sama kampus mereka atau kosan mereka, dan biasanya anak kos kan nyarinya yang porsinya banyak tapi murah ya teman-teman. Lanjut ke yang kedua, yaitu weakness. Nah, kelemahan ini juga sebenarnya bisa dianalisa dari internal teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cari tahu aja kira-kira kelemahan bisnis teman-teman tuh apa sih. Kalau bisnis teman-teman sama kompetitor dihadapkan, apa yang bikin bisnis teman-teman gak dipilih dibanding bisnis kompetitornya teman-teman. Dan karena ini sifatnya internal, balik lagi bisa teman-teman otak-atik untuk diimprove. Contohnya yang pertama misalnya harga. Teman-teman kan bisa ngontrol harga mau lebih murah, lebih mahal, standar sama kompetitor. Kalau misalnya mau lebih murah berarti mungkin downgrade si bahan-bahannya atau misalnya kurang-kurangin si bumbunya. Kalau mau lebih mahal ya udah premium lagi bahannya. Intinya semuanya bisa diatur sama teman-teman. Dan yang kedua misalnya aku di fashion channel penjualan, misalnya aku hanya jualan di online, tapi pas aku analisa ternyata ada kompetitor aku yang punya store offline dan online, otomatis salesnya bisa lebih gede dong daripada aku. Nah, untuk membantu teman-teman ada beberapa pertanyaan yang bisa dianalisa lagi untuk tahu weakness bisnisnya teman-teman. Yang pertama, apa sih yang harus diimprove dari bisnisnya teman-teman? Yang kedua, aset fisik apa yang sekiranya teman-teman butuh tapi teman-teman belum punya. Dan yang ketiga, kira-kira strategi apa yang sebenarnya fit dan bisa dilakuin tapi belum dilakuin sama bisnis teman-teman. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Nah, opportunity ini sifatnya eksternal teman-teman, jadi diambilnya dari eksternalnya teman-teman. Gimana cara taunya? Yang pertama, apa sih peluang yang ada di market tapi teman-teman belum ambil? Atau kira-kira lagi ada hal apa sih yang terjadi di luar sana yang kira-kira bisa berimpact positif ke bisnis teman-teman tapi belum dilakuin? Contohnya misalnya kalau dari aku adalah sekarang kan lagi tren ya orang-orang mau hidup lebih sehat, mau makan lebih sehat. Dan dari sini teman-teman orang-orang tuh jadi lebih aware, pengen makan yang sehat, pengen makan yang plant based. Maka dari itu bermunculan nih restoran-restoran yang plant based atau ya justru bahan-bahannya lebih healthy
healthy aja. Contoh paling gampangnya, KFC aja udah bikin KFC yang naughty by nature kan. Atau bahkan sekarang banyak brand-brand yang vegan, plant-based, susu-susu pada ganti almond milk atau soy milk, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah seasonal, misalnya bulan Ramadan, langsung tuh banyak yang jualan cookies, banyak yang jualan hampers, banyak yang jualan mukena, banyak yang jualan baju lebaran. Bisa juga opportunity seperti harga bahan lagi pada turun. Atau kalau di aku, misalnya karena aku jual knitwear, mungkin identiknya sama dingin-dingin, jadi kalau lagi musim hujan harusnya ini musim panen. Nah, karena tadi si opportunity dari luar, jadi sebenarnya kita nggak bisa kontrol teman-teman. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bisnis kita. Gimana caranya si opportunity ini bisa berimpact positif ke bisnis kita? Ada beberapa pertanyaan lebih lanjut yang bisa membantu teman-teman nih. Yang pertama, kira-kira ada tren apa sih yang lagi terjadi di masyarakat? Yang kedua, ada nggak sih event yang lagi berlangsung dan bisa membantu buat bisnis kamu? Yang ketiga, apakah ada peraturan pemerintah yang kira-kira bisa mempermudah jalannya bisnis kamu? Yang terakhir, apakah ada keperluan di pasar tapi providernya belum ada? Atau ada tapi pelayanan atau produknya masih kurang memuaskan? Nah, ini bisa banget nih jadi opportunity buat kamu. Yang terakhir di SWOT adalah trend. Kira-kira ancaman apa sih yang bisa mempengaruhi negatif ke bisnis kamu? Atau lagi ada hal apa nih di market yang perlu diwaspadai supaya bisnis kamu tetap baik-baik aja? Contohnya nih, untuk si ancaman ini bisa jadi HPP lagi naik. Contohnya kalian jualan makanan, harga bahan baku lagi naik. Bahkan fashion pun harga bahan baku juga bisa naik. Dan tren ini sifatnya dari eksternal juga teman-teman. Jadi nggak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah bisnis kita. Kalau hal itu lagi terjadi, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Contoh lainnya lagi nih, misalnya aku kan bisnis fashion ya, dan target marketku anak muda. Sifatnya anak muda apa? Sangat bergantung kepada tren. Jadi mereka akan ganti-ganti terus produk yang mereka pengen beli. Berarti itu bisa jadi ancaman dong buat aku. Tapi yang penting, karena aku tahu ancaman itu ada, yang penting adalah hal apa yang aku siapkan untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan yang juga bisa membantu teman-teman untuk menganalisa si tren ini. Yang pertama, apakah ada tren yang bisa mempengaruhi dengan negatif ke bisnis teman-teman? Yang kedua, apakah ada kompetitor yang sekiranya akan masuk ke marketnya teman-teman juga? Dan yang terakhir, kira-kira ada kebijakan pemerintah atau peraturan apa yang sekiranya bisa berdampak negatif ke bisnisnya teman-teman. Untuk thread ini, yang pasti teman-teman pro tipnya adalah untuk keep updated. Makanya tadi ada di video 7 Habits of Successful Entrepreneurs, itu aku bahas salah satu habit pentingnya entrepreneur adalah untuk baca berita. Biar tahu apa? Biar tahu ini nih opportunity dan threat. Dan terutama threat ini sih, supaya teman-teman bisa antisipasi supaya si threat ini nggak terlalu berimpact ke bisnisnya teman-teman. Gimana teman-teman tentang materi SWOT tadi? Gampang kan? Sebenarnya gampang, asalkan teman-teman rajin nganalisisnya, baca berita, lihat nih apa yang lagi terjadi untuk opportunity threat, dan lakuin survei supaya teman-teman tahu nih benar-benar weakness sama strength-nya teman-teman tuh apa. Kalau teman-teman merasa video yang aku share berguna, boleh banget teman-teman like, subscribe, share ke teman atau keluarganya yang sekiranya membutuhkan. Aku akan share 2 kali dalam seminggu, tiap hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kalau teman-teman mau request tentang topik apapun, boleh tinggal komen aja di bawah atau DM ke IG aku @saski_4kali. Dan kalau teman-teman mau diskusi materi, boleh banget DM aja ke IG aku @saski. Aku akan jawab dan discuss bareng teman-teman sesuai dengan experience aku. Sampai ketemu di video Saski sharing selanjutnya ya. Bye!